Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan pizza untuk sehari-hari. Jadi ini resepnya sangat ekonomis dan cara membuatnya sangat mudah. Jadi video ini sangat cocok buat kalian pemula yang ingin tahu cara membuat pizza dan bahan-bahan apa saja yang dipakai. Untuk itu disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Jangan lupa di like dan di subscribe dan loncengnya diaktifkan, dan jangan lupa komen. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Nah, di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 650 gram. Kemudian lanjut di sini aku masukin ragi instan sebanyak 7 gram. Kemudian lanjut di sini aku masukin gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan. Dan lanjut di sini aku masukin margarin sebanyak 2 sendok makan. Dan lanjut juga di sini aku masukin sedikit SP, kurang lebih ini setengah sendok teh ya. Dan lanjut di sini aku masukin garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian sebagai penyedapnya di sini aku kasih tambahan royco ayam sebanyak setengah sendok teh. Dan kemudian lanjut di sini aku masukin sebanyak 420 ml air dingin atau air kulkas ya. Kemudian lanjut di sini aku mixer sampai semua bahan tercampur merata. Oh ya, untuk alat memixernya di sini yang aku gunakan, jadi ini tuh mixer rakitan yang dibuatin oleh suami aku ya. Jika kalian punya mixer tangan atau punya mixer roti bisa digunakan ya. Atau kalian kalau belum ada mixer bisa gunakan tangan untuk mengulennya. Nah, di sini aku ulen sampai dia benar-benar kalis ya. Nah, di sini aku mau cek dulu ya untuk konsisten adonannya. Nah, ini masih keras, jadi aku tambahin untuk sisa cairannya. Jadi untuk cairannya ini bisa kurang bisa lebih, tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai ya. Jadi tidak harus sama dengan takaran yang aku pakai untuk airnya. Nah, setelah di sini sudah rasa aku cukup untuk airnya, lanjut aja di sini aku ulen sampai dia kalis elastis. Karena di sini aku mau bikin pizza yang bertekstur rotinya itu empuk, jadi aku membutuhkan adonannya itu harus kalis elastis ya. Jadi seperti ini, kalau kalis elastis, jika kita rentangkan adonannya sudah tidak mudah sobek dan sudah membentuk bayangan atau selaput bayangan ya. Jadi kalau sudah seperti itu adonannya sudah siap, kita mau timbang dan kita mau bagi-bagi. Nah, kebetulan di sini aku dapat orderan 4 loyang pizza ukuran 26 cm, dan untuk beratnya di sini yang aku pakai 260 gram per loyangnya. Kalau dirasa berat timbangan adonannya aku pakai ini terlalu tebal nanti rotinya, jadi kalian bisa kurangi ya. Bisa pakai 240 atau 250 gram untuk per loyangnya. Dan ini setelah adonannya aku timbang, langsung aja di sini aku mau rounding. Dan di sini pas ya, aku hanya mendapat 4 loyang pizza aja dengan masing-masing berat adonannya itu 260 gram. Nah, ini setelah selesai adonannya ditimbang dan di rounding, ini aku taruh di wadah loyang yang aku olesi minyak terlebih dahulu ya, agar nanti adonannya tidak lengket saat dia mengembang. Dan ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih
30 sampai dengan 40 menitan atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, langsung aja di sini mau aku pipihkan adonannya. Dan di sini sudah aku siapin alas adonan dan aku taburi tepung terigu tipis-tipis. Kemudian aku taruh adonannya, kemudian atasnya aku taburi lagi menggunakan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian ini aku pipihkan hanya menggunakan telapak tangan ya, tidak menggunakan rolling pin. Kemudian lanjut di sini aku pindahkan ke loyang ukuran 26 cm yang sebelumnya sudah aku olesi margarin tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian aku ratakan seperti ini ya, dengan cara aku tepuk-tepuk menggunakan telapak tangan. Kemudian lanjut ini bagian pinggirnya aku bentuk menggunakan jari telunjuk seperti ini ya. Dan ini sambil kita rapikan seperti ini. Nah, kemudian lanjut aku tusuk-tusuk bagian tengahnya menggunakan garpu agar nanti saat di oven bagian tengahnya tidak menggelembung. Nah, ini sudah selesai semua adonannya aku pipihkan dan aku tusuk-tusuk menggunakan garpu. Langsung aja di sini aku kasih topping saus. Untuk topping sausnya di sini yang aku gunakan saus tomat yang aku racik sendiri. Jika kalian nanti pengen tahu cara aku membuat saus tomatnya, nanti aku tempel link videonya di box deskripsi. Dan ini kita topping satu persatu sampai merata ya untuk bagian tengahnya. Jadi di sini untuk sausnya yang aku gunakan saus tomat ya. Jadi saus ini tidak pedas dan untuk rasa pedasnya nanti aku pisah ya menggunakan saus saset. Nah, lanjut di sini aku mau kasih topping sosis dan untuk sosisnya di sini yang aku gunakan sosis sapi dari merek Chop Chop ya. Dan untuk harganya ini sangat ekonomis ya. Jadi ini recommended banget buat kalian yang ingin jualan pizza dengan harga jual yang ekonomis. Nah, lanjut di sini setelah dikasih topping sosis, lanjut aku mau kasih jagung manis yang aku pipil kemudian aku rebus. Kemudian juga di sini aku sudah ada proteina yang aku rebus. Jadi proteina itu bentuknya seperti daging cincang setelah direbus dan proteina ini terbuat dari tepung kacang kedelai ya. Jadi ini rasanya seperti mirip-mirip daging ayamnya dan ini sangat enak ya kalau kita kasih topping untuk pizza. Nah, kemudian lanjut di sini aku kasih irisan bawang bombay. Nah, setelah dikasih topping bawang bombay, langsung aja di sini aku kasih parutan keju cheddar ya. Oh ya, di sini karena aku dapat orderan untuk kejunya ini double ya, jadi menggunakan keju cheddar dan juga keju mozzarella. Nah, setelah selesai tadi aku kasih parutan keju cheddar, lanjut aja di sini aku kasih parutan keju mozzarella dan untuk merek keju mozzarellanya di sini yang aku pakai merek Forvetto ya. Dan di sini aku pakai per loyangnya itu untuk keju mozzarellanya seberat 30 gram. Lanjut di sini setelah aku kasih topping keju, aku kasih tepung saus mayones dan aku kasih taburan oregano agar rasa pizzanya itu seperti pizza yang di mall ya. Nah, setelah selesai aku topping dan aku diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Langsung aja ini pizzanya mau aku open, tapi tadi sebelumnya aku panasin dulu ya untuk ovennya selama kurang lebih 5 menit di suhu 100 derajat. Nah, ini setelah pizzanya masuk semua, ini aku rapihin ya seperti ini. Oh ya, untuk ovennya di sini yang aku gunakan oven gas ya dengan menggunakan api atas bawah. Dan untuk suhunya di sini aku pakai 190 sampai 200 derajat Celcius. Dan ini setelah aku open selama kurang lebih 10 menit, ini bagian atasnya udah agak sedikit kecoklatan dan di sini aku putar ya untuk posisi loyangnya karena sebagian ada yang
masih putih dan yang sebagian sudah kecoklatan, jadi harus aku putar dulu. Kemudian ini aku open lagi sebentar selama kurang lebih 3 menitan sampai warna atasnya itu merata ya kecoklatan, baru aku matikan untuk api atasnya. Nah, setelah api atasnya aku matikan dan aku mau cek untuk bagian bawahnya, dan ternyata ini sebagian bawahnya sama ya, ada yang masih putih dan ada yang sudah kecoklatan. Jadi aku tuker aja untuk posisinya, yang tadi di depan aku pindahkan ke belakang dan yang ke belakang aku pindahkan ke depan. Dan lanjut ini aku open lagi sampai semuanya ini merata ya untuk bagian bawahnya sampai kecoklatan semua. Dan untuk yang sudah coklat semua untuk bagian bawahnya ini langsung aja aku angkat, kemudian langsung aku mau potong-potong ya, dan ini selagi hangat aku olesi dulu menggunakan margarin agar bagian pinggirnya ini tidak kering. Dan di sini aku kasih alas menggunakan alas kertas nasi KFC ya. Kemudian sini untuk memotongnya aku gunakan gunting seperti ini. Jadi untuk alat memotongnya ini bebas, bisa menggunakan gunting seperti ini, bisa juga menggunakan alat pemotong yang khusus untuk memotong pizza ya. Nah, di sini untuk ukuran pizza loyang ukuran 26 cm, di sini aku potong menjadi 8 slice ya, atau 8 bagian. Dan untuk dus yang aku gunakan ini ukuran dus 26 kali 26 kali 5 cm ya. Kemudian lanjut di sini aku kasih untuk pelengkapnya saus sambal sebanyak 2 saset. Dan untuk harga jualnya di sini per boxnya atau per loyangnya aku jual di harga 35.000 untuk topping keju cheddar dan keju mozzarella. Dan untuk yang menggunakan sosis pinggir seperti ini aku jual di harga 40 ribuan. Dan untuk harga jualnya di sini disesuaikan aja ya dengan harga bahan-bahan di daerah kalian, karena setiap daerah tentunya untuk harga bahannya berbeda-beda. Nah, sampai di sini aja ya videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai tanpa di-skip. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah merequest resep-resep dari aku. Dan di sini juga aku senang karena kalian bisa sampai buka orderan juga ya. Jadi bisa buat jadi jalan tambahan cuan kalian juga. Nah, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di-skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.